Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu ceramah agama tausiah kolbu. Penceramah kita ada dua, yang satu dari Depok, yang satu jauh dah pokoknya ya, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Muradi. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah doang yang jawab itu. Hah? Nengkong mama-mama mana suaranya nih? Bu, bu, mana suaranya? Ngantuk. Jawab salam rame-rame biar nggak ngantuk. Daun salam dicampur opak, kecebur sumur, ketiban pengki. Kalau jawab salamnya kompak, insya Allah semua panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak odol Ustaz, pencet dulu baru keluar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Nanti Kiai ceramah kayak kipas angin kita, ntar ngadep sono, ntar ngadep sene ya. Ya, Aceh namanya, angin celingak-celinguk. Para alim ulama, para kiai, terutama bintang tamu kita yang sengaja kita undang ini ya. Siapa namanya? Kiai Haji Zainuddin MR, dikenalnya Kiai Gondrong. Oh. Ya, naik odong-odong, makan kedondong, keasikan lupa balik. Kiai Zainuddin Gondrong bukan sembarang gondrong, biar gondrong dia mau balik ya. Makan kedondong campur lempuyang, biar gondrong rajin sembayang, daripada botak nyolongin sendal ya. Bumbu masak miwon, orang botak bloon lah, botak nyolongin sendal mulu Ki, mendingan yang gondrong rajin sembayang ya. Nanti beliau yang akan memberikan tausiah ceramah ya. Kalau saya ini ustadz lokal, tinggalnya di sini ya, ibarat beduk saya trek-tek doang, nanti dung-dungnya beliau. Lagian kita mukul beduk kalau nggak pakai trek-tek orang kaget tuh, beduk apaan, tahu-tahu dung ya. Jadi trek-tek dulu baru ntar dung beliau itu. Ketua MUI Desa Rawa Panjang Al Mukarram Kiai Haji Asmawi, mata'anallah tulah hayati, amin, wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Orang-orang tua kita, sesepuh kita, guru kita di sini, yang beliau banyak melahirkan para ustadz, para kiai, orang-orang yang berhasil, usia sudah lanjut tapi semangatnya tinggi ya. Al Mukarram Kiai Haji Abdul Muttalib
atau disebut wan tolib. Kita ini nggak jadi apa-apa tanpa beliau. Beliau ngajarin kita tuh, luar biasa semangatnya. Ya, kata guru kita Kiai Zainuddin MR, man ana lau kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama ahwakum. Nanti yang bahas guru kita lagi ya, ini kita kasih bahan aja kayak trek-tek namanya ya. Orang tua kita Bapak Haji Sukri atau Wan Sukri, ada Wan Haji Soleh di sana ya, dan yang lainnya walaupun tidak saya sebutkan dengan tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya. Ustadz Ahmad, Ustadz Daman ya, Daman Huri, penata acara kita ini biasanya dia host di Indosiar ya, acara Liga Dangdut. Cuman Indosiar sekarang lagi kebiar roadshow ke Bandung kalau nggak salah. Nah, maka kita tarik ke sini MC-nya Ustadz Sayuti, Pak Haji Naman, apa lagi ya yang belum kesebut? Panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih muda, gagah. Ya, kita doain panjang umur, amin. Ya, bisa menghidupkan kampung kita dengan syiar-syiar agama, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Ustadz Abdul Hakim, Ketua RW 18, merangkap Ketua DKM. Ini punya 2 jabatan nih, tapi nggak sakit-sakit, orangnya sehat terus. Ya, Bapak Haji Muhammad Yakub, ini kita kumpul di sini dia keliling, biarin, lihatin aja tuh. Ya, lagi nyari yang kurang amplop buat kiai. Jadi dia bisikin saya, Ustadz amplop masih kurang, cari guru kita. Bu, kalau kita ngundang Ayu Ting Ting, kenal nggak Ayu Ting Ting? Nggak kenal. Yang nyasar kemana, itu ngundang dia 1 jam 150 juta. So Allah, ada teman saya hajatan di Sentul, dia nyanyi 5 lagu, 1 lagu 50 juta. Dia satu lagu 120 juta, 1 lagu 120 juta ketika Asmawi. Itu Ayu Ting Ting yang kagak tahu alamat, nyasar ya, padahal udah dikasih tahu. Sama siapa tuh yang ngasih tahu? RW 3 RT 3 RW 5, siapa itu? Dari kasih tahu mesti nyasar juga. Itu 150 juta ngundang dia. Nah, ini Kiai Zainuddin MR tadi Pak RW bisik sama saya, Tat baru ada 10 juta, malu nggak ngasih Kiai? Tambahin gitu ya. Lagi dicariin 5 juta lagi. Tenang aja Kiai, di sini sampai pagi orang kagak bergerak. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nanti inti maulid guru kita. Ini tim hadroh apa namanya nih? Apa? Arafatul Harakatul Fatah, pergerakan pemuda remaja. Ya Bu? Sekarang pemuda insya Allah nanti jadi pemimpin, amin. Subhanul yaum rijalul ghad, remaja pemuda sekarang tapi besok jadi pemimpin. Ke sekolah yang benar biar jadi anggota DPR ya, bikin undang-undang jadi beneran dikit. Gara-gara kita pada ke sekolah yang duduk di DPR orang-orang PKI banyak itu, udah bikin undang-undang cilaka namanya ya. Udah matang, udah digodok baru diumumin lah, masyarakat resah, demo terus. Sudah apa namanya, tahu nggak? Omnibus Law, kita nyebutnya aja bingung. Undang-undang Cipta Kerja itu nanti guru kita lagi yang bahas tuh ya. Jadi kita cuma ngasih bahan aja. Bu,
Bu, Pak, Pak, salah satu cinta sama Nabi cirinya, ini kan kalau ditanya kenapa maulid, cinta sama Nabi, apa cirinya? Salah satu diantaranya, orang yang cinta itu biasanya dia menjaga, memelihara warisan peninggalan orang yang dia cintain. Ya Bu, kita punya orang tua nih meninggal dunia, ada warisannya yang diwarisin buat kita. Kalau kita sayang sama orang tua, jagain tuh warisan peninggalannya, jagain. Udah kagak bisa nambahin, sekurang-kurangnya jangan jualin mulu. Nah kita orangnya rumahnya kagak boleh susah dikit, mau matok aja matok, jangan, jagain. Yang kita cintai, kita peringati maulidnya malam ini, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi, yang cintanya sama kita luar biasa. Ya kalau kita uraikan di sini nggak kebagian Kiai. Maka dari itu kita cinta sama beliau. Cirinya orang cinta, jagain peninggalannya. Apa peninggalan Nabi yang ditinggalkan buat kita umatnya ini? Ada 3. Ya. Yang pertama dan kedua beliau sabdakan dalam hadis, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untukmu hai umatku 2 hal. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Warisan yang ketiga kata Nabi, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kalau kita lihat hadis ini, Nabi kita meninggal dunia 14 abad yang lalu, tapi ada warisannya yang ditinggalin buat kita. Apa? Pertama Quran, kedua sunnah, ketiga ulama. Ya. Ada pesan-pesan lewat. Bu, apa peninggalan Nabi? Woi, ada 3. Pertama Quran, kedua sunnah, ketiga. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, jagain nih 3 pusaka warisan yang beliau tinggalin buat kita. Pertama Quran. Bagaimana caranya kita jagain Quran? Nah ini, jangan kayak dulu tuh. Ya, ada teman saya cerita, ada ustadz ngajar ngaji Quran di musola, ngajarnya malam, muridnya banyak, kecil-kecil kayak begini nih, ya halus-halus nih, recehan semua. Nah, ngajar ngaji, dia belajar rame bener di musola. Ini ustadz lagi ngajar ngaji Quran, listrik mati, kan gelap itu. Lah murid beling satan, tahu beling satan, lari sono lari sini. Guru hati-hati, dia mesen sama muridnya, kata guru, anak-anak awas, hati-hati ya, jangan sampai Quran keinjak. Yang depan nyaut, Bu, jangan takut guru, saya dudukin, katanya. Ya dia pikir kalau udah didudukin kan nggak mungkin keinjak, tapi dasar tuh otak sampai ke dengkul-dengkul lah, ketahuan diinjak aja nggak boleh, apalagi didudukin. Jadi caranya kita jagain Quran bukan begitu. Bagaimana? Yang belum bisa baca, baca. Bisa baca Quran belum? Udah, alhamdulillah. Yang belum bisa baca, belajar. Belajar. Nggak ada istilah terlambat dan nggak boleh malu buat belajar Quran. Sekarang metodenya banyak, ada Iqra, ada Al-Barqi. Ya, kalau perlu ngejak dari awal kayak guru kita dulu ngajarin. Alif fathah, alif kasra, alif dhamma, a i u, mim fathah mata, fathah lam dhamma lu, mata lu. Colok. Gak apa-apa. Jangan malu dan jangan merasa terlambat buat belajar Quran, ya. Tapi kalau kita buat buta huruf Quran repot. Dulu pemerintah kita pernah punya program PBH, pemberantasan buta huruf Latin. Karena kalau buta huruf Latin dianggap menghambat lancarnya pembangunan nasional. Bagaimana kalau buta huruf Al-Quran menghambat lancarnya jalan ke surga? Tuh. Bu, mau ke surga nggak? Dek,
Woi, pada mau ke surga nggak? Nah, kata guru kita begini, kamana jalan ke Jogja, kaditu ke Pamandian. Kemana jalan ke surga? Ke situ, ke pengajian. Jadi kalau mau ke surga ngaji, ya, ngaji Quran dulu. Nah, udah bisa baca nih, tanamin kegemaran membaca Quran. Bu, di rumah sering-sering baca Quran ya, Bu. Bu. Ya biar Yasin mulu nggak apa-apa dah. Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, yang lancar kan itu doang tuh. Tapi yang lain dilancarin juga. Nabi pesan nawiru buyutakum bisolah watilawatil Quran. Sinari terangi rumahmu dengan sholat dan banyak baca Quran. Bu, rajin sholat, rajin baca Quran. Insya Allah rumah kita anget, membedik jauh. Membedik. Apalagi zaman sekarang nih, Ustadz lagi diincar-incar. Oke, kita mesti dikawal nih. Soalnya tahuan nih gondrong nih. Apa Neo PKI lagi nyari-nyari. Ntar dikawal. Ya, takut kenapa-napa. Soalnya yang tua-tua udah pada meninggal guru kita, tinggal yang muda-muda nih mesti energik. Beliau kalau ceramah kayak Jackie Chan, kayak Jet Li, lompat sana lompat sini, masya Allah. Bu, baca Quran ya, baca Quran. Pak, baca Quran Pak, ya. Kalau suaranya kayak korek kita tuh kan bagus tuh, bagus nggak? Nikmat bener. Kita belum bisa begitu. Yang penting tajwidnya bener dah. Ya. Kan baca Quran emang mesti pakai lagu. Ada anak muda yang bilang, baca Quran pakai lagu nggak boleh, bid'ah. Dia bilang salah itu. Baca Quran nggak boleh pakai lagu, salah. Ya. Bu, baca Quran nggak pakai lagu enak nggak? Kagak enak, kayak orang ngobrol. Alif lam mim zalikal kitabula raiba fihi hudalil mutakin. Tuh, orang baca Quran nggak pakai lagu tuh. Ya. Ibu-ibu malam Jumat kumpul baca Yasin kagak pakai lagu. Lah kagak enak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innakala minal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Ngobrol aja di situ dah. Ya. Jadi baca Quran harus pakai lagu. Baca Quran nggak pakai lagu nggak enak. Taka, kecuali kalau dia bilang baca Quran nggak boleh pakai lagu daerah, itu saya setuju. Nah, kalau baca Quran pakai lagu daerah repot. Sholat Isya yang imam orang Bandung, Fatihah pakai manuk dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kacau. Ya. Habis Fatihah, aro'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikalladzi yadu'ul yatim. Joget semua di belakang orang. Ya, jadi baca Quran pakai lagu daerah nggak boleh, kayak lagu Jawa nggak boleh, lagu Batak nggak boleh. Kalau pakai lagu Sunda boleh. Besok orang Bali kagak mau kalah. Begitu dia jadi imam, dia ingat kemarin orang Bandung pakai manuk dadali. Saya udah baca Fatihah, tinggal tabat nih, pakai Denpasarmon. Taubat yada abila habiwatab. Kacau jadinya. Jangan ya Bu. Jadi pelajarin Quran, udah bisa tanamkan kegemaran membaca, udah bisa baca, dikit-dikit tahu artinya, udah tahu artinya, dikit-dikit amalin menurut kemampuan kita ya Bu. Insyaallah kita amalin Al-Quran, amin ya Allah ya Rabbal. Satu. Yang kedua yang harus kita jaga sunnah. Sunnah ada yang berat, kita gotong royong rame-rame. Ini kata Pak RW tadi, nih kita ngumpulin orang begini nih, susah menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Sunnah yang berat, rame-rame gotong royong. Ya kayak begini nih, Ustaz Hakim bikin undangan, humas jalan, ngumpulin dana, kan berat. Ngidupin syiar kayak begini, ya Bu? Bu, bangun masjid berat nggak? Nggak bisa seorang bangun masjid, ya? Nggak bisa, harus rame-rame gotong royong. Itu sunnah yang berat. Ada sunnah yang ringan mulai dari diri kita.
Apa sunnah yang ringan? Ya kalau kita belajar sama guru kita Wan Tholib, itu ada 10 amalan sunnah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, turun kepada Nabi Musa, turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau wafat nggak pernah ninggalin. Nih sunnah yang ringan, yang enteng. Ada 10, yang 5 letaknya dari leher ke atas, yang 5 dari leher ke bawah. Mana yang 5 yang letaknya dari leher ke atas? Al-madmadatu, kumur-kumur. Ya, kalau kita wudhu kumur-kumur nggak? Kumur-kumur, sunnah nggak tuh? Sunnah. Biar supaya apa? Pertama, secara zahir kotoran mulut keluar semua. Ya Bu, ini air bersih kita masukin ke mulut, kita kumur-kumur. Kotoran yang ada di gigi tuh, habis makan jengkol, makan tahu pada nyelip, makan ayam, keluar semua. Itu secara zahir. Ya, secara filosofi orang Islam mulutnya selektif. Yang halal, yang suci masuk, yang haram keluar. Ya, pecel lele halal nggak? Makan. Cah kangkung halal nggak? Makan. Pecel lele halal nggak? Makan. Ayam geprek halal nggak? Makan. Daging babi? Jangan. Daging anjing? Jangan. Larutan cap kaki 3 halal nggak? Minum. Kopi halal nggak? Minum. Sanqua halal nggak? Minum. Tapi bir, brandy, whisky, vodka, AM, anggur moker, martini, topi miring. Nah, kalau yang haram buang. Tuh umat Islam mulutnya. Yang halal masuk, yang haram buang. Tuh satu ya. Di samping itu guru kita ngajarin doanya juga bagus. Lagi kumur-kumur, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikri laka. Ya Allah, berilah pertolongan agar aku dapat menggunakan mulutku ini, pertama banyak baca kitabmu Al-Quran dan banyak zikir kepadamu. Jadi ibu-ibu nih mulut tujuannya buat banyak baca Quran, satu, yang kedua banyak zikir, bukan buat ngerumpi ya Bu. Ibu-ibu soal ngaji paling rajin dia, ngajinya setengah jam ngobrolin orangnya 1,5 jam. Jangan ya, kan udah kumur-kumur, mulut kita harus bersih. Yang kedua masukin air ke hidung, tuh sunnah. Apalagi siwak, saya bawa siwak kan ya. Nah ini siwak nih, tuh ya, siwak sunnah. Bahkan sunnahnya itu Nabi pernah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, aku wajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Karena yang punya siwak kan nggak semua orang, jadi hukumnya sunnah. Sunnahnya juga bukan sunnatun, bukan mandubun, tapi mustahabun ilallah, sangat dicintai oleh Allah subhanahu. 3. Yang keempat apa? Nyukur kumis, sunnah. Oh guru kita ada kumisnya ya. Nih Haji Asmawi ada kumisnya, rapi nggak kumisnya? Rapi. Haji Daman Huri ada kumisnya Bu, lihat nggak nih? Hei, lihat nggak? Rapi. Nyukur kumis bukan dihabisin, dirapiin. Guru kita ya, tuh Wan Haji Tholib yang saya di kumis tuh. Ya, Ustaz Hakim, kumisnya luar biasa. Boleh dipelihara tapi dirawat, dicukur. Jangan sampai tuh kumis mablang. Tahu mablang? Nutupin bibir. Kita ngomong kagak kelihatan bibirnya. Ya, giliran pagi-pagi mampir warung kopi, minum kopi, makan ketan urap, lontong sama gemblong. Ya, kelapa pada nempel di sini. Begitu ditanya, ya, Po, nih Po, udah berapa duit nih Po? Makan apaan aja? Kopi 1, gemblong 1, lontong 1, ketan urap? Enggak. Lah itu kok kelapanya nempel? Jadi nyukur kumis sunnah, ya, bukan dihabisin tapi dirapiin. Apalagi miara jenggot. Miara jenggot sunnah. Ya Bu, guru kita jenggotan tuh. Ya Bu, Bu, Bu,
Lihat Kiai Asmawi jenggotan nggak? Kenapa dia jenggotan? Karena dia laki-laki. Kalau perempuan jenggotan orang pada kabur. Ya, miara jenggot sunnah. Wan Haji Soleh juga ada jenggotnya, dikit-dikit. Miara jenggot sunnah. Kita nggak ceritain kenapa sunnahnya panjang. Itu yang dari yang dari leher ke atas. Yang dari leher ke bawah ada 5 juga. Pertama apa? Taklimul azfar, potong kuku. Kuku jangan dipiara, potong. Sunnahnya hari Kamis pada asar. Ya, mulai dari telunjuk kanan, jari tengah kanan, jari manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, jari manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kanan. Jadi kayak jarum jam, itu sunnahnya begitu. Ya, tong kuku. Apalagi yang dari leher ke bawah, khitan. Hukum asalnya sunnah. Tapi Imam Syafi'i mewajibkan dengan kalimat lil wasail hukmul maqasid. Ya, wasilah yang mengantarkan sempurnanya ibadah yang wajib juga baginya. Tuh, khitan sunnah. Apalagi maaf ini ya, maaf ini nih, nyabutin bulu ketek. Bu nyabutin bulu ketek. Ya daripada kita nyeritain orang, udah bulu ketek kita nyabutin. Bismillah, saya niat menghidupkan sunnah Rasul. Ayo lo, ya. Iseng-iseng dapat hadiah pahala sunnah. Ya, apalagi kalau kita belajar namawan tolib, itu di fikih disebutnya qat'ul ibid, nyukur bulu. Saya nggak tega nyebutnya dosen. Ya, bulu apaan Ustaz? Bulu-bulu, ini yang kecil jangan, anak-anak bocah jangan dengerin ya. Nyukur bulu itu sunnahnya 40 hari sekali. Ya, nyukur gituan kan nggak usah ke salon, diri anak aja udah sebisa-bisanya. Sunnah itu. Ya, kalau nggak dicukur repot nanti dia. Belukar kayak hutan. Setan masuk mengecil. Di rumah kagak puas nyari di jalanan. Ini sunnah. Ya, maaf nih, yang terakhir yang kelima buat ibu-ibu perempuan, sunnahnya bukan dicukur tapi dicabut. Yang nyabut tentu bukan suaminya. Ya, pakai mikirin bagaimana nyabutnya, kan sekarang ada waxing segala macam. Ya kalau suaminya yang nyabut kagak jadi sunnah urusan. Jangan pulang dari sini maulid maklum Ustadz tadi bilangin nih sunnah nih nyabutin. Ya kalau suaminya yang nyabutin jadi kemes urusan. Tuh sunnah yang ringan mulai dari diri kita. Itu 2. Yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita jaga peninggalan Nabi, ulama. Ya Allah, kemarin kita baru ditinggal oleh ulama besar, pimpinan pondok pesantren Ponorogo Gontor, almarhum Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi MA. Muridnya banyak di mana-mana. Ya, beliau meninggal dunia, langit ikut sedih, alam seakan ikut bersedih atas kepergian beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nyusul besoknya Ki Haji Nahrawi Sayuti di Depok, sesepuh kita juga di Depok, meninggal dunia. Udahan duluan rentetan kiai, ulama, habaib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang guru-guru kita yang ada nih kita ikutin. Ustaz Ahmad, Ustaz Sayuti, Ki Asmawi, ya guru-guru kita ikutin. Cinta sama Nabi, cinta sama ulama. Apa yang diucapkan oleh ulama ikutin. Ini kan kita jadi hancur begini gara-gara ulama bukan diikutin, maka ulamanya disuruh ngikutin dia, lah hancur urusan. Ya, maka kita berdoa nih, mudah-mudahan ke depan pemimpin kita, warga kita sadar akan pentingnya ulama di tengah-tengah kita. Kita ikuti ulama, insya Allah hidup kita berkah, di dunia dapat rahmat, di akhirat dapat syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, jadi track teks ini aja dulu ya, nanti dung-dungnya lebih panjang. Tuh Jakub udah balik tuh, udah dapat 15 juta katanya ya. Dari saya cukup sekian. Bu emang ngantuk? Burung pelatuk dimakan kucing, bulunya pada ngampar, mata ngantuk, kepala pusing karena perutnya pada lapar. Makan Bu, makan ya. Pokoknya kalau dengar tausiah, dengar ceramah sambil makan, saya yakin masuk. Dengar ceramah sambil makan, saya yakin masuk ya Bu. Nah, jadi masuk ke mulut.
Buah kuini, buah pepaya, buah durian enak rasanya. Sampai di sini tausiah saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Gadis cantik nama Rogaya. Mana Rogaya? Lah nenek-nenek itu. Gadis cantik nama Rogaya. Belum ditikah, jangan disentuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita didengarkan bersama-sama mauizah hasanah, ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Muradi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dalam hal menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita bisa budayakan, kita bisa lestarikan, dan kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.